demikian, sehat semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana tentang vigor. Kan ada viabilitas ya. Di kuliah mungkin sudah viabilitas. Kemudian ada vigor. Apa ya kira-kira yang membedakan? Kalau vigor itu suatu keadaan di mana benih berkecambah pada suhu suboptimal. Kalau viabilitas itu kemampuan benih berkecambah pada suhu yang optimal. Oke, jadi itu tadi ya, cuma saya sempurnakan di sini. Untuk viabilitas itu benar tadi, jadi kemampuan benih untuk berkecambah atau tumbuh pada kondisi yang optimum. Artinya kondisi optimum itu sesuai dengan yang diharapkannya. Jadi bukan suhu saja, semuanya kondisi lingkungan, baik itu dia suhu, kelembapannya, kemudian pencahayaan, kemudian air ya, kelembaban yang berhubungan dengan kelembapan, itu semuanya sesuai dengan yang permintaannya dia, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh benih tersebut. Nah, di situ adalah viabilitas ya. Kemudian kalau untuk vigor, jadi kemampuan tumbuh benih atau kemampuan untuk berkecambah, dia berdasarkan dari kondisi lingkungan yang suboptimum. Jadi artinya kondisi itu tidak mendukung sebenarnya, tetapi benih ini mampu dia tumbuh, mampu dia berkecambah. Makanya dia disebut vigor atau kuat atau kekuatannya. Dia bisa tumbuh dalam kondisi yang tidak sesuai dengan dia, misalnya seperti pada kondisi tanah yang marginal ya, tanah-tanah kering misalnya, pada kondisi dia ditanam di pegunungan misalnya yang medianya atau tanahnya padas ya kebanyakan, jadi kayak batuan misalnya, jadi dia lebih kayak kelembapannya kurang ya, pengairannya kurang dan lain sebagainya. Atau pada kondisi-kondisi lahan yang ada di pesisir. Kalau di pesisir pantai dia lebih banyak mengandung garam atau tanahnya dalam kondisi salinitas dia sangat tinggi kondisinya gitu ya. Tapi benih ini dia bisa tumbuh walaupun dia ditanam di kondisi seperti itu. Artinya kalau dia bisa tumbuh di kondisi yang suboptimum, berarti vigor dari benih tersebut bagus. Parameter apa sih yang digunakan kalau untuk vigor? Kalau viabilitas kemarin parameternya hanya daya berkecambah kan kemarin yang dijelaskan ya. Jadi ada daya berkecambah. Nah, kalau untuk vigor itu parameter pengamatannya itu adalah KST. Untuk KST ini adalah keserempakan tumbuh. Jadi kemampuan benih itu dalam kondisi yang tidak optimal, dia bisa tumbuh secara serempak. Secara serempak itu keserempakan tumbuhnya itu sampai berapa persen? Misalnya kita menggambarkan dari 100% itu keserempakan tumbuhnya atau KST-nya itu berapa persen? Itu untuk mengetahui vigor atau kekuatan dari benih tersebut. Kemudian ada KCT. Apa? Kecepatan tumbuh. Nah, artinya di sini benih tersebut mempunyai kecepatan tumbuh setiap harinya itu berapa persen? Setiap harinya, per etmal per hari atau per 24 jam. Nanti dia akan digabungkan selama sampai hari pengamatan terakhir, itu dari kecepatan tumbuhnya setiap hari itu dijumlahkan jadi berapa persen. Semakin dia tinggi KCT-nya, berarti vigor dari benih tersebut semakin bagus. Dia semakin bagus. Atau semakin cepat dia di hari keberapa, semakin cepat misalnya kita bisa menandai di harinya saja. Misalnya dia first count sama final count, misalnya jagung, first count-nya dia kan hari ke-4 ya. Kemudian tiba-tiba dia di hari ke-4 itu sudah penuh tumbuh semua 100% dengan kondisi yang suboptimum ya. Itu berarti dia vigornya bagus. Dia tertinggi di hari keberapa tumbuhnya. Ya. Paham maksudnya? Kalau di DB daya berkecambah ya, KM first count-nya. KM first count
ditambah KN final ya, dibagi yang dikecambahkan kali 100%. Ya, jadi jumlah kecambah waktu first count pengamatan hari pertama ditambahkan dengan jumlah kecambah di hari kedua, jadinya berapa dibagi jumlah yang dikecambahkan kali 100%. Nah, kalau untuk keserempatan tumbuh itu adalah KNK. KNK ini bukan hanya kecambah normal, tetapi dia kecambah normal kuat. Artinya semua struktur yang ada di kecambah itu tumbuh dengan normal dan bagus. Ya, artinya dia jadi tidak hanya berkecambah. Kalau kemarin di daya berkecambah bisa jadi dia hanya struktur calon plumula ya, kemudian calon akarnya itu dia tumbuh secara seimbang dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang untuk KNK di sini plumula bisa jadi sudah menjadi bentuk daun walaupun itu masih kecil, kemudian perakarannya itu sangat bagus. Intinya dia kecambah normal yang sangat kuat, struktur tumbuhnya itu sudah bagus. Struktur dari kecambah yang diperlukan di situ untuk menjadi satu tanaman itu sudah terbentuk secara bagus. Makanya di sini disebut kecambah normal kuat. Ya, dibagi jumlah benih yang dikecambahkan, dikalikan 100% dan pengamatannya pada setengah dari hari pengamatan. Kalau setengah ini maksudnya berarti first count ditambah final count dibagi 2. Contoh misalnya jagung. First count-nya hari keberapa? 4. Finalnya 7. Hari ke-7. Dibagi 2. Berarti untuk mengamati keserempatan tumbuh untuk benih jagung dilakukan pada hari ke-6. Itu maksudnya pada setengah hari dari pengamatannya. Jadi kalau untuk keserempatan tumbuh ini pengamatan cukup 1 kali di hari pengamatannya itu tadi. Kalau daya berkecambah kan 2 kali pengamatannya ya. Pada first count, pada hari pertama dan pada hari final. Yang kedua itu ada KCT, kecepatan tumbuh. Bagaimana cara melihat atau cara menghitung kecepatan tumbuh? Jadi misalnya kalau kita kita random ya rumusnya. Jadi artinya jumlah persen kecambah normal. Untuk menjadi persen kecambah normal bagaimana caranya? Jumlah kecambah normal dibagi jumlah yang dikecambahkan kali 100% baru dibagi etmal. Etmal ini adalah hari. Bisa menggunakan hari, bisa menggunakan jam. Ya, bisa menggunakan hari, bisa menggunakan jam. Tapi kita menggunakan hari saja per etmal. Nah, untuk memasukkan di rumus ini kita melakukan pengamatan untuk KCT itu adalah setiap hari. Karena kita harus mengetahui berapa persen kecambah normal per harinya. Baru nanti kita jumlahkan. Nah, itu adalah KCT-nya. Jadi, nanti saudara ketika pengamatan itu harus membuat tabel pengamatan. Misalnya ini jagung ya, contohnya. Jadi misalnya di sini benih jagung hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai hari pengamatan terakhir. Misalnya jagung, kita amati hari pertama belum ada, ya kan? Hari pertama belum ada yang tumbuh, ya. Hari kedua mungkin belum ada juga, misalnya. Hari ketiga ada. Misalnya dia ada, kalau di sini kita mengecambahkan anggap 50 butir misalnya ya, 50 butir. Misalnya di sini yang tumbuh hari ketiga itu ada 20 misalnya. Kalau dia kondisinya bagus benihnya gitu ya. Kemudian hari keempat ini berarti kalau di final, kalau di daya berkecambah dia hari pengamatan pertama ya. Tetapi kalau untuk di KCT kita tidak melihat apakah itu hari pengamatan pertama, apakah hari pengamatan terakhir, karena kita mengamati setiap harinya. Setiap harinya hanya batasannya yang perlu kita
ketahui adalah hari terakhir itu sampai hari keberapa setiap benihnya. Misalnya hari keempat kita ada 10 misalnya. Ya. Untuk setiap harinya ini jangan diakumulasi ya. Jadi yang sudah diamati di sini dihilangkan, dicabut. Atau kalau misalnya itu masih untuk pengamatan yang lain ditandai. Tetapi kalau di sini kalau untuk penelitian, kalau misalnya di situ benihnya banyak dan tidak terbatas, itu alangkah baiknya dipisahkan setiap parameter. Memang pekerjaannya lebih banyak, tetapi di situ untuk menghindari adanya error. Kadang-kadang kalau ditandai, kadang-kadang hilang tandanya ya. Iya, seperti itu. Nah, misalnya, jadi ini tidak boleh diakumulasi. Kalau sudah dihitung di hari ketiga, tidak boleh dihitung di hari keempat. Jadi kalau di sini misalnya ini 20, di sini karena di sini 10, jadi di sini ditulis 30, tidak boleh ya. Nanti bisa jadi di sini jadi 100, bukan jadi 50 benih lagi. Padahal yang dikecambarkan hanya 50, makanya tidak boleh diakumulasi ya. Nah, baru kemudian hari kelima misalnya dia 10 lagi misalnya. Hari ke ini ada 6, hari kelima kemudian ada 5. Berapa ini? 50. Pas 50 karena ini bagus jadi tumbuh semua walaupun dia kondisi suboptimal. Bagaimana cara ketika sudah mendapat data ini kita masukkan rumus? Bagaimana? Nah, kita kan akan mencari ini di setiap harinya. Ya. Ini berarti 0% ya. Karena ya 0% kan. Semuanya ketika dikalikan 0 jadi 0 ya. Baru yang ini jumlah kecambah normal artinya dia 20 dibagi jumlah yang dikecambahkan berapa? 50 kali 100 baru dibagi ekmal hari ke berapa? 3. Berapa jadinya? Kemudian yang ini misalnya yang hari ini ya 10 dibagi 50 kali 100% dibagi berapa? 4. Ingat ya dibagi harinya, hari keberapa? Ya, dibagi harinya. Kemudian yang ini 10 dibagi 50 lagi ya. Sama, tetapi pembaginya beda. Karena ini hari ke 5 berarti dibagi 5. Ya. Yang ini 5 dibagi 50 kali 100% dibagi 6. Yang ini 50 kali 100% dibagi 7. Nah, ini hasilnya berapa? Coba. 13,3. Rumusnya ini kan adalah jumlah ya, ini kan sigma, ini kan jumlah dari jumlah kecambah normal atau persen kecambah normal per ekmalnya. Artinya berarti kan ini dijumlahkan ya, persen kecambah normal per harinya itu dijumlahkan. Hasil jumlahnya inilah disebut KCT. Berarti ini jumlahnya berapa? 25,3%. Artinya pada tabel pengamatan ini KCT yang didapatkan adalah 25,3%. Kenapa? Walaupun di situ padahal 100% ya tumbuhnya. Ya, karena di sini adalah kecepatan ya. Kecepatan artinya dia cepat tumbuh itu berarti semakin bagus. Ya, karena di sini dia di hari ketiga dia termasuk cepat ya, tumbuh 20, hampir 50% yang tumbuh. Nah, kenapa di sini ini? Karena pembagi setiap harinya kan berbeda jumlahnya ya. Otomatis dia semakin panjang waktunya berarti dia sebenarnya semakin lama tumbuhnya. Karena di sini kan parameternya kecepatan. Oke, paham ya? Ada untuk prakteknya kita menggunakan dua untuk kondisi suboptimumnya ya. Yang pertama adalah dengan teknik salinitas. Yang kedua dengan uji kedalaman. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf.